Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita kali ini masih di bahasan syirkah. Kemarin kita sudah masuk di macam-macam syirkah gitu ya, bentuk-bentuk syirkah. Kita lanjutkan bahasan kita mengenai bentuk syirkah ya. Kemarin kita sudah membahas dua. Yang pertama adalah syirkah inan. Yang kedua adalah syirkah abdan. Nah, kemarin kita sudah bahas ini sedikit. Syirkah inan ini syirkah yang intinya ada pada modal ya, dan dikerjakan bareng-bareng. Modalnya bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng, itu syirkah inan. Sedangkan syirkah abdan ini tidak melibatkan modal sama sekali. Semua pihak hanya melibatkan tenaganya saja. Ini kita sebut syirkah abdan. Yang ketiga ada yang namanya syirkah mudharabah. Nah, syirkah mudharabah ini adalah syirkah yang paling banyak mungkin ya dilakukan, termasuk oleh kita di Indonesia. Ini bentuknya syirkah mudharabah ya. Jadi yang disebut syirkah mudharabah ini positioningnya adalah memang ada pihak yang murni dia hanya memberikan harta, atau ada pihak yang murni hanya memberikan tenaga. Sedangkan pihak yang satunya itu bisa campuran, bisa juga murni. Contohnya begini ya, gampangnya saya coba terjemahkan dulu ya. Dalam definisinya adalah dua pihak atau lebih yang berserikat. Insyaallah. Ada yang berkontribusi modal dan ada yang berkontribusi ya. Jadi kalau bicara syirkah mudharabah ini variannya macam-macam gitu ya. Jadi kalau secara istilah alaminya syirkah mudharabah versi basic, nah gitu ya. Jadi kalau kita bicara syirkah mudharabah versi basic, saya coba gambarkan di sini ya. Jadi ada satu pihak yang punya modal dan ada satu pihak yang punya tenaga. Ini dikumpulin jadi satu usaha. Ini versi basic. Satu pihak punya uang, punya modal, satu pihak punya tenaga. Ini syirkah mudharabah gitu ya. Ini versi dasar, versi basic gitu ya, bahasanya begitu. Tapi memungkinkan kemudian berkembang dan tetap disebut syirkah mudharabah ketika ternyata satu orang ini dia punya modal sekaligus juga punya tenaga, gitu ya. Dan di sini ini satu orang ini hanya punya tenaga saja, jadi ngelolanya bareng-bareng, gitu ya. Ini juga tetap disebut syirkah mudharabah, gitu ya. Tetap disebut syirkah mudharabah. Atau di sini bisa jadi yang punya modal lebih dari satu, yang tenaga itu satu. Ini juga tetap disebut syirkah mudharabah.
Pada prinsipnya kalau dalam secara istilah fikih, dia adalah ada pihak yang disebut sebagai sohibul mal, pemilik modal, ada yang disebut sebagai mudharib. Mudharib itu pengelola, maka disebut mudharabah, gitu ya. Dari itu pengelolanya, yang ngelola, yang kontribusinya tenaga, itu kita sebut mudharib, gitu. Ini kan yang paling umum gitu ya. Ada orang bahasanya investasi, ya, uangnya diinvestasikan, dia cuma tahu naruh uang, yang jalanin, yang ngelola orang lain. Umum ya seperti itu ya, umum seperti itu. Nah, itu dalam Islam disebut sebagai syirkah mudharabah. Meskipun bentuknya nanti bisa macam-macam, gitu ya, bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi yang modalnya banyak, yang pengelola satu, atau bisa juga sebaliknya, yang modal satu yang ngelola banyak juga bisa, atau yang modalnya banyak yang ngelola juga banyak juga bisa, gitu ya. Jadi memungkinkan ada variasi, ya, memungkinkan ada variasi dari ini, dari bentuk-bentuknya. Yang pasti dia akan berbeda dengan inan, di mana syirkah inan, kalau kita gambarkan syirkah inan, ya, ini syirkah inan ya, kalau saya gambarkan syirkah inan, itu dia satu pihak harus punya modal, punya tenaga, pihak yang satunya juga punya modal, punya tenaga. Nah, ini namanya syirkah inan, gitu ya. Sedangkan syirkah abdan, ini satu pihak hanya punya tenaga, satu pihak lain hanya punya tenaga, nggak boleh melibatkan modal. Kalau salah satu yang melibatkan modal, maka berubah jadi mudharabah, kan gitu ya. Gampang aja kan gitu ya. Nah, makanya ketika membuat syirkah itu sebenarnya nggak perlu berpikir ini dimasukkan kemana baru lihat prakteknya, enggak. Tapi kita lihat syirkah yang mau dijalankan itu seperti apa dulu. Siapa pemodalnya? Itu. Siapa yang mau menjalankan? Berapa banyak kontribusinya apa saja? Nah, dari sinilah baru kita susun bentuk syirkahnya. Ada 10 orang. Saya cuman uang, saya uang dan tenaga, saya ada tenaga. Ini kan campur kan? Gitu ya, campur. Nanti itu masuknya nanti beda lagi, gitu ya. Ada syirkah namanya mufawadhah, itu campuran. Ya, campuran dari berbagai macam syirkah yang ada. Tapi kalau di situ ada kumpulan orang dan tinggal diakadkan, siapa yang akadnya hanya modal saja, siapa yang akadnya hanya harta saja, gitu ya. Yang nanti ini akan bertemu satu sama lain, gitu ya. Maka kalau yang seperti ini disebutnya sebagai syirkah mudharabah. Kalau disebutnya syirkah mudharabah, maka yang perlu diperhatikan adalah ketentuan-ketentuan dalam mudharabah. Kalau ini berubah, ternyata masuknya syirkah inan. Misalnya awalnya yang satu modal dengan tenaga, yang satu tenaga, dealnya seperti itu, tapi ternyata ini saya juga modalin juga deh, gitu ya. Jadi ini ceritanya di awal ya, saya juga modalin juga, maka dia berubah menjadi syirkah inan. Maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan syirkah inan, gitu. Tapi kalau tetap seperti ini, yang berlaku ada ketentuan syirkah mudharabah. Jadi syirkah itu nggak ada satu lebih baik dari yang lain, satu lebih utama dari yang lain, nggak ada. Ini semua bentuk syirkah yang diperbolehkan. Maka ketika dijalankan, diakadkan, dilihat masuknya kemana, ikuti aturan itu. Nah, gitu caranya, ya. Masuknya kemana, ikuti aturan itu. Bukan kemudian kita maksain, pokoknya saya mau syirkah mudharabah, tapi semua harus setor tenaga, setor modal. Ya nggak bisa, kan gitu ya. Jadi bukan ditetapkan dulu, kita coba rembuk dulu mau syirkah kayak apa, realitanya ya, prakteknya kayak apa, baru kita lihat dalam Islam kalau yang seperti ini apa, kan gitu ya. Modelnya seperti itu. Maka kaidah-kaidahnya harus kita lihat. Ya. Nah, ketika syirkah itu adalah syirkah mudharabah, nah, di sini ketentuannya adalah wewenang pengelolaan ada pada pihak
pengelola tentunya, gitu ya. Nah, dalam syirkah mudharabah, pemodal tidak berhak ikut jalannya usaha. Nah, di sini ada ketentuan pemodal hanya boleh memberikan syarat. Oke. Jadi wewenang ini kaidahnya syirkah mudharabah ya. Jadi dalam syirkah mudharabah kan ada pihak yang menjadi pengelola, dia setornya tenaga, dan ada pihak yang setornya modal. Maka wewenang pengelolaan wewenang pengelolaan itu adanya pada pihak pengelola saja. Orang yang dia hanya setor modal, maka dia nggak berhak ikut campur. Bahasanya investor itu hanya tahu ketika akad awal, dan dia ada ketentuan boleh ngasih syarat ketika di akad awal. Jadi ketika ada akad dia ngasih syarat, nah itu boleh. Tapi ketika usahanya sudah berjalan, namanya investor itu tidak berhak ikut campur, gitu ya. Dia hanya boleh kemudian untuk melihat aja, gitu ya, dapat laporan. Kan tetap ada laporan kan, laporan keuntungan segala macam dan bagi hasilnya, gitu ya. Tolong dikecilin Mas Joko. Jadi hanya laporan yang ada, gitu ya, hanya laporan yang masuk. Dia nggak bisa ikut-ikutan mengatur jalani usaha. Nah, gitu ya. Kenapa? Akadnya seperti itu, ya. Akadnya seperti itu. Yang setornya cuma modal, dia hanya berhak ngasih modal dan berhak nerima laporan. Ya, kewajiban dia ngasih modal, hak dia nerima laporan, itu toh. Usaha mau jalan kayak apa, dia boleh ngasih ketentuan, ngasih syarat di awal. Tapi ketika sudah jalan, ya sudah, selama sesuai dengan syarat dan ketentuan, yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Wah, saya nggak mau begini, saya nggak mau begini, saya nggak mau usahanya begini, nggak bisa, gitu ya, nggak bisa, gitu ya. Nah, ini adalah kaidah syirkah mudharabah. Maka dalam syirkah mudharabah memang yang namanya pemodal fungsinya hanya menyediakan dana, gitu ya, nggak ikut-ikutan dalam usaha. Kalau ikut-ikutan dalam usaha, ya buka usaha sendiri aja. Kan gampang gitu ya, buka usaha sendiri saja, itu paling gampang. Nah, sedikit yang kita mesti melihat gambaran besarnya ya. Islam ini agama yang sempurna. Allah sudah ngasih jalan, ya. Allah juga paham manusia ini nggak semuanya kaya dan nggak semuanya punya kemampuan. Syirkah ini kan mempertemukan ini. Ada manusia-manusia yang memang punya modal doangan tapi nggak punya kemampuan untuk ngembangin modalnya. Siapa tahu dapat warisan gitu ya. Ya. Atau sebaliknya, kemampuannya banyak, modalnya nggak ada. Kan gitu. Maka dalam Islam dana, uang, modal, gitu ya, itu kan jadi masalah ketika itu nggak muter. Didiemin, disimpan doangan, khawatirkan zulmal, dipakai usaha takut rugi, dipinjemin nggak balik, kan gitu ya. Maka Islam ngasih solusi, yaitu
Gimana caranya agar duitnya muter, kan gitu bahasa kita ya, duitnya muter. Nah, muternya salah satunya dengan akad syirkah ini. Ya. Ketika sudah akad syirkah ini kan akad kerjasamanya gitu ya. Ketika itu sudah dikerjasamakan, usahanya apa, itu ya gak ada masalah. Kan semenjak awal biasanya kalau kita bicara syirkah, biasanya dari awal akadnya itu jelas mau dipakai usaha apa. Misal contoh gini, saya mau bikin toko alat pertanian. Saya punya pasarnya, saya tahu gimana jualnya, tapi saya nggak punya modal, kan mesti stok. Nah, maka ini saya tawarkan, ada yang mau invest gak? Kan berarti yang invest juga ngerti mau dipakai buat apa dananya, kan gitu ya. Invest sekian gitu, nanti keuntungan dibagi sekian. Nah, kita punya potensi keuntungan sekian, kan ada gambaran kan gitu ya, potensinya kayak begini kan. Kalau dari wah ini kalau kita punya toko pertanian bisa dipastikan ini nggak ada untungnya, nggak mungkin orang ya kan gitu ya. Kan tetap harus bicara namanya usaha, ada hitung-hitungan, bahasa kita namanya proyeksi keuntungan kan begitu ya. Kira-kiranya kalau usaha ini dijalankan kira-kira bisa untung nggak sih, kan gitu ya. Nah, itu juga menjadi bagian yang biasanya ditawarkan dalam syirkah. Saya punya ide usaha, gambaran usahanya kayak gini, gambaran keuntungannya kayak gini, kurang lebihnya kira-kiranya. Inilah yang ditawarkan, kan gitu ya. Karena dalam Islam tidak boleh menawarkan keuntungan berdasarkan jumlah modal. Bapak invest ke saya 100 juta tiap bulan, saya kasih 3%. Boleh nggak seperti itu? Nah, itu namanya deposito. Kan gitu ya. 100 juta tiap bulan 3%, itu namanya deposito. Itu namanya riba. Kan gitu ya. Kalau dalam syirkah, kaidahnya adalah bagi hasil. Yang dibagi hasilnya, maka dalam syirkah yang ditentukan adalah nisbahnya, persentase bagi hasil. Itu gimana caranya? Dalam syirkah, kelompok ini kita bagi, kita ambil yang paling gampang deh ya, satu pihak pemodal, satu pihak modal, satu pihak pengelola. Bagi-baginya berapa? Bebas. Kaidahnya nanti tetap tergantung kesepakatan. Mau 50-50 boleh, mau 60-40 boleh, mau 70-30 boleh, mau 30-70 juga boleh, sebaliknya bebas. Gitu. Artinya itu adalah porsi, nisbah itu porsi keuntungan yang dibagi kepada kedua belah pihak. Misalnya nisbahnya 50-50 biar gampang. Maka dia setor uang 100 juta, dibukalah toko alat pertanian. Nah, maka 1 bulan berjalan kan harus dihitung. 1 bulan berjalan ada keuntungan berapa? Namanya keuntungan itu kan yang dibagi itu keuntungan bersih, kan gitu ya. Namanya untung itu dalam Islam itu bersih gitu ya. Artinya sudah dipotong biaya A, B, C, D, E, F, G, ada hasil. Namanya hasil itu kan sudah sisanya gitu ya. Bagi hasil. Oh, ini ada keuntungan sekian, setelah dipotong segala macam ada lebih bulan ini 1 juta. Maka dibagilah sesuai nisbah. Berarti pembagiannya 50-50, masing-masing dapat 500.000, kan gitu. Bulan depan jalan lagi, ternyata agak sepi gitu ya. Bukan musimnya, hasilnya cuma dapat 600.000 1 bulan itu, maka tetap dibagi 2. Yang satu dapat 300.000, satu dapat 300.000. Bulan berikutnya lagi rame, bisa dapat sampai 3 juta, maka dibagi juga 50-50, 1,5 juta, 1 juta. Seperti itulah yang disebut syirkah, yang disebut bagi hasil. Jadi yang namanya bagi hasil tidak ada yang namanya bagian yang tetap. Dan yang dihitung adalah dari hasil, bukan dari dana yang dicemplungin, yang diinvestasikan. Gitu. Itu namanya bagi hasil. Kalau sekarang kan enggak. Orang yang mau ngasih duit pengennya investasi, kan istilahnya disebutnya investasi tetap.
gitu. Apa namanya istilahnya kalau di asuransi itu ya, investasi tetap. Jadi pengennya uang itu bisa berkembang dengan persentase tetap tiap bulannya. Ya bahasa kita ya deposito kan gitu ya. Dicemplungin tiap bulan dapat sekian persen, 5% dari nilai yang disetorkan. Ya dalam bahasa lain, lah inilah yang disebut bunga. Kan gitu. Ini yang disebut bunga. Pokoknya saya nggak mau tahu tiap bulan kasih saya 5%. 5% dari 100 juta berarti 5 juta. Kan gitu. Nggak mau tahu usaha itu untung atau rugi. Salah gitu ya. Ini adalah kesalahan. Ini bukan syirkah. Gitu ya. Yang namanya syirkah dihitung dari keuntungan. Maka dalam syirkah memang harus ada kejujuran dari semua pihak. Kan gitu. Kalau nggak jujur, repot. Ya kan? Repot kenapa? Bisa duitnya habis, bisa barangnya habis kan gitu ya. Investasinya jadi hilang kan gitu ya. Atau sebaliknya, investasi bodong kan gitu ya. Cuma dijanjikan duitnya nggak ada. Jadi memang harus ada kejujuran dari kedua belah pihak ketika melakukan syirkah ini. Ya. Maka di sini dikasih ketentuan pola kerjasamanya bisa bermacam-macam. Baik pengelola itu sendirian atau bisa juga berkelompok. Pemodal bisa sendirian atau juga bisa berkelompok. Atau bisa juga pemodal sekaligus pengelola. Ya. Jadi tadi yang saya jelaskan ini. Jadi pola kerjasama pada syirkah mudharabah itu bisa pihak pemodal sendirian atau berkelompok, yang pengelola sendirian atau berkelompok, atau termasuk juga pemodal itu bisa juga pemodal sekaligus pengelola. Bisa sendirian, bisa juga berkelompok, gak ada masalah. Gitu ya. Membaginya gimana? Tetap nggak ada masalah gitu ya. Nanti kan tergantung kesepakatan. Kita bicara keumuman, ini tidak keharusan keumuman. Biasanya orang melakukan ini sudah dipecah jadi dua kelompok. Satu kelompok urusan modal, satu kelompok urusan pengelola. Itu misalnya ini kita bicara yang biasa dilakukan ya. Biasanya orang yang melakukan akad mudharabah ini umumnya, ini cerita keumuman ya. Pemodal itu dapat 40%. Investasi dapat 40%. Yang pengelola dapat 60%. Gitu ya. Kenapa? Karena pengelola ini dia harus totalitas, kan gitu ya. Totalitas di sana karena dia akan menghabiskan waktunya banyak gitu ya. Biasanya seperti itu. Apa harus seperti itu? Enggak. Gitu ya. Nah, maka sesuai ketentuan tadi, pemodal ini bisa beberapa orang. Dan pengelola juga bisa beberapa orang. Gimana baginya? Ya kesepakatan lagi di antara mereka. Makanya dalam syirkah semua pihak yang terlibat itu harus hadir akad bareng-bareng. Itu ya. Kenapa? Karena nggak ada pakemnya mau dibagi berapa. Ini sudah jelas nih. Si pengelola dapat 60, pemodal dapat, investornya dapat 40. Investornya ada 5,
pengelola ada 5, kan mesti juga didilkan, dibagi-bagi di antara mereka, dibagi rata, ya boleh aja, nggak ada masalah. Yang sini bagi rata, sini bagi rata boleh. Yang di sini, oh saya ini yang saya kerjain lebih banyak, nah gitu ya misalnya ya, saya minta lebih, silahkan aja disepakati gitu ya. Ketika sudah ketemu kesepakatan, si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen, si C dapat sekian persen semua, kan gitu ya. Itu kan tinggal dirumuskan dalam bentuk akad. Ya mau tertulis nggak tertulis, yang pasti itu diketahui oleh semua pihak, kan gitu. Namanya akad kan harus diketahui oleh semua pihak, kan gitu ya. Namanya akad, nggak mungkin kalau akad nggak tahu namanya bukan akad, kan gitu ya. Ini kita bicara akad gitu ya. Coba bayangkan yang gampang ya, akad nikah, coba bayangkan yang perempuannya nggak tahu gitu. Atau yang lakinya nggak sadar gitu ya, ini repot gitu. Nah, akad itu semua pihak yang terlibat dalam akad harus sama-sama tahu apa yang diakadkan, apa isi akadnya, kan gitu. Sehingga juga otomatis tahu bagian perbagiannya ya. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang diumpet-umpetin kayak begini, wah si anu kebagian banyak, saya enggak. Ini kan udah disepakati, kita sepakati dulu baru kita ketok palu, kan gitu ya. Kita sepakati dulu baru kita salaman. Jangan salaman dulu kemudian baru diributin. Salah kalau kayak begitu ya. Ya pokoknya sepakati dulu sampai ketemu titik sepakat, oke semua setuju, baru kita salaman, baru kita akad. Jangan main gampang yang ada nanti ribut. Nah yang seperti ini yang harus kita hindari gitu ya. Jadi ini ketentuan yang berikutnya. Nah berikutnya ini saya larikan ke atas ya. Ini masih yang poin 3 ya. Ini ketentuan berikutnya. Ketentuan berikutnya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kan gitu ya. Nah di sini ada klausul kerugian hanya ditanggung oleh pemodal, kan gitu ya, kecuali pengelolaan atau pelanggaran syarat. Nah ini ya. Kalau kita melihat secara sekilas kaidah ini seakan-akan nggak adil, betul ya? Kok keuntungan itu dibagi, bahkan seringkali yang ngelola 60, yang invest itu 40, tapi giliran rugi itu cuma pemodal, cuma investor yang rugi. Kayaknya nggak adil, kayaknya. Padahal coba dipikir lagi, kalau rugi, yang namanya pengelola udah kerja belum? Udah kerja, apa yang dia dapat? Nggak ada gitu ya. Jadi yang satu rugi waktu sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengelola, kalau rugi dia ya rugi waktu. Dana, rugi modal, kan gitu ya, sama-sama rugi sebenarnya, kan gitu ya, sama-sama rugi gitu. Nah kerugian yang sama inilah makanya dalam Islam disebut bagi hasil. Mau hasilnya untung dibagi, rugi ya juga dibagi gitu. Kalau dalam sistem sekarang ini nggak ada ceritanya namanya bagi rugi. Yang namanya nyemplungin duit harus dan pasti untung gitu ya, kan kaidahnya begitu. Nggak bisa diterima adanya kerugian. Nggak akan mau terima orang yang nyimpen uang investasi kemudian laporannya minus, modalnya habis pak, usahanya rugi, oh nggak ada gitu ya, nggak ada yang kayak begitu ya. Tapi dalam Islam enggak, Islam itu realistis gitu. Namanya usaha ini kadang ada masanya usaha itu berhasil, ada masanya usaha itu nggak berhasil. Maka secara umum kaidahnya kalau rugi, yang ngelola ruginya sudah dapat rugi waktu, rugi tenaga, yang modalin ruginya rugi dana.
kecuali ada kesalahan pengelolaan. Sudah jelas dia pengelola, tapi kemudian ditinggal biar anak buahnya jalan sendiri, dimalinglah sama anak buahnya, ini tanggung jawab pengelola, kan begitu? Enak amat kan gitu ya. Jadi tetap ada kaidah yang memang kalau itu terjadi secara alami sesuai kaidah ini, tapi kalau memang di situ ada kesalahan dari pengelola, nah itulah kemudian jadi tanggung jawab pengelola. Atau ada pelanggaran terhadap syarat, ya kan, pelanggaran terhadap syarat, yang modal sudah ngasih tahu, pokoknya saya investasi nggak boleh dibikin rumah makan. Nah, ternyata si pengelola ini ngembangkan menjadi rumah makan. Yang tadinya cuma jualan sembako, kemudian buka tempat makan, rugi, tanggung jawab. Kan gitu ya, karena melanggar syarat, gitu ya. Karena melanggar syarat. Nah, maka yang namanya pemodal dan pengelola ini kerjasamanya memang kerjasama yang harus saling terbuka, meskipun porsinya beda. Yang satu cuma gelontorin dana, yang satu itu dia harus benar-benar sungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan waktunya. Maka ketika orang sudah melakukan akad syirkah, kalau dia posisinya sebagai pengelola, maka memang dia harus menyiapkan itu, bukan sekedar hadir dalam administrasi, bukan cuma sekedar tanda tangan surat perjanjian, tapi memang dia secara nyata mengelola. Kalau dia cuma ikut tanda tangan tapi nggak pernah muncul, kemudian rugi, ya tanggung jawab, kan gitu ya. Seperti itu kaidahnya. Nah, ini adalah syirkah mudharabah. Ya, jadi syirkah mudharabah kaidahnya ini kaidah-kaidah yang memang paling umum dilakukan oleh manusia. Bahkan sebuah syirkah yang paling umum dilakukan dalam sistem menyalahi kaidah-kaidah syirkah. Contoh yang nama pemodal itu kan pemegang saham, gitu ya. Pemodal itu pemegang saham, ada pengelola, gitu ya, yang bagian direksi. Nah, bahasanya kan direksi itu pengelola, komisaris itu pemodal, kan begitu ya. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, apakah boleh dikasih nama itu? Nah, yang jadi masalah adalah pada prakteknya ini kemudian bikin masalah. Kenapa? Akadnya tidak pernah terjadi di antara mereka. Pernah nggak semua orang yang gelontorin duit dan semua orang yang bertindak sebagai pengelola kumpul jadi satu akad bareng? Kan itu pertanyaannya. Tambah lagi dalam sistem kapitalis yang namanya kepemilikan modal itu bisa dipindah tangankan. Itu ya, bisa dipindah tangankan, bahasanya jual saham. Akadnya dengan siapa? Wallahu alam, yang lain kan nggak tahu akhirnya. Ya, bahkan dalam sistem sekarang itu si pengelola itu nggak ngerti yang pegang saham itu siapa aja. Iya, nggak ngerti mereka yang pegang saham itu siapa aja. Sampai satu titik ini di stop dulu sampai tanggal sekian, siapa sih yang megang saham, barulah bisa didata. Setelah didata itu bisa jadi 5 menit kemudian berubah lagi, bisa. Kan begitu ya, bisa jadi berubah 5 menit kemudian, 10 menit, 1 hari kemudian itu bisa berubah terus, gitu ya. Nah, inilah masalah utama dalam sistem saham yang katanya akadnya adalah mudharabah. Maka syirkah mudharabah meskipun mirip dengan seperti orang perusahaan dengan saham, tapi dia berbeda kaidah-kaidah syirkahnya, gitu ya. Sama-sama bagi-bagi, gitu ya. Tapi kan yang namanya komisaris itu nggak ada ceritanya nerima bagi rugi, kan gitu ya. Semuanya harus untung, ya, semua harus untung. Gitu. Ini adalah syirkah ketiga yang kita bahas, syirkah mudharabah. Ada syirkah yang keempat. Nah, syirkah keempat disebut sebagai syirkah wujuh. Nah, apa itu syirkah wujuh? Nah,
Syirkah wujud itu didefinisikan sebagai kerjasama dengan memanfaatkan ketokohan seseorang. Apa maksudnya? Gini, ketika kita melakukan syirkah mudharabah, kan itu ada pihak yang harus punya modal, itu ya, ada pihak yang harus punya modal. Ada satu kondisi di mana ini kita pengen syirkah cuman nggak punya modal. Nah, gimana caranya? Nah, bisa dikatakan syirkah ini bisa dikatakan syirkah ini sebenarnya mirip dengan syirkah mudharabah. Itu. Hanya bedanya modalnya itu di luar akad. Syirkah wujud memanfaatkan ketokohan seseorang itu caranya adalah misalnya dua orang, ya, dua-duanya nggak punya modal, tapi kerjasama pengen jualan. Nah, maka dua orang yang sudah dikenal ini kemudian berhutang, itu ya, berhutang barang, misalnya begitu ya, berhutang barang ke sebuah perusahaan. Modal hutangnya apa? Modal wujuh, modal muka. Ya, jadi gitu ya bahasa syirkah wujud, syirkah modalnya muka, gitu ya. Yang disetor apa? Setor muka. Nah, istilahnya begitu ya. Syirkah dengan konsep setor muka. Dia mendapatkan modal dengan cara setor muka. Itu. Modalnya dia bentuknya hutang, kan gitu ya. Maka dia itu kaidahnya sama sebenarnya dengan syirkah abdan atau syirkah mudharabah. Kaidahnya gini, ya. Jika pemilik modal dimasukkan ke dalam akad, ya, maka menjadi mudharabah. Kan gitu ya. Kalau yang kan ini meskipun modalnya modal muka, ya, setornya setor muka, ada kalanya orang yang punya barang pengen sudahlah saya ikut sekalian di syirkahnya, gitu ya. Maka dia jatuhnya adalah ke sini, ya. Bisa jadi yang pemodalnya satu, yang kerjanya satu, atau pemodal satu yang kerjanya banyak, gitu. Atau pemodal banyak yang kerjanya banyak juga bisa. Pada prinsipnya ketika yang modal itu masuk ke dalam akad syirkah, artinya dia modal tok kan gitu ya. Yang satu, yang lain sisanya kerja doangan, gitu ya, tenaga doangan, mengelola doangan. Maka dia masuknya syirkah mudharabah seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini bentuk syirkah lain, ya. Awalnya manfaatin kedudukan seseorang, ketokohan seseorang, tapi kan itu nggak laku di akad. Ya, nggak ada akad itu saya menjalankan syirkah ini karena si anu orang yang terpandang, kan nggak ada, gitu ya. Syirkah itu nggak penting bagi syirkah, gitu ya, tapi dilihat akadnya dia masuknya kemana. Nah, jika sebaliknya, jika pemilik modal tidak masuk dalam akad, maka menjadi apa yo? Kalau yang punya modal nggak masuk dalam akad, berarti nggak ada modal sama sekali. Masuknya syirkah abdan. Syirkah abdan. Ketokohan seorang, di sini ada keterangan baik kontribusi tenaga atau pekerjaan atau
modal atau barang dalam tanggungan. Bahasa dalam tanggungan artinya utang gitu ya. Ya, dalam tanggungan artinya dia hutang. Ya, maka hukum yang berlaku mengikuti bentuk syirkahnya. Ya. Kalau dia syirkah mudharabah pakai kaidah mudharabah, kalau syirkah abdan pakai kaidah abdan. Sesederhana itu. Nah, gimana status ketokohannya? Nggak jadi akad. Nggak ada efeknya bagi akad. Itu cuma memperkuat aja gitu ya, memperkuat hubungan, ya, memperkuat kepercayaan. Dalam akad nggak ada nilainya, karena dalam akad yang dinilai modalnya atau pekerjaannya, ya gitu ya. Ketokohan nggak bisa dijual. Ketokohan nggak bisa dijual, itu ya. Jadi ini kaidah syirkah wujuh. Jadi syirkah wujuh itu diawali dengan orang yang punya tingkat kepercayaan tinggi, tokoh atau punya nama gitu ya, yang kemudian dia bisa melakukan pekerjaan atau berhutang, ya bahasanya dalam tanggungan gitu ya. Maka tinggal dilihat modal ini masuk dalam akad atau enggak. Kalau masuk dalam akad jadi mudharabah, kalau di luar akad jadi abdan. Gitu. Ngikutin aja kaidahnya seperti itu. Nah, yang terakhir, mufawadhah. Gitu ya. Ya, syirkah mufawadhah. Syirkah mufawadhah ini adalah syirkah yang menggabungkan jenis-jenis syirkah di atas. Ya. Jadi kalau kita mau pakai kesimpulan besar, sebenarnya cuma ada berapa jenis? Cuma ada 3, kan gitu ya. Inan, abdan, mudharabah kan begitu. Ibaratnya ini gabung, ini ini gabungan modal tenaga, ini tenaga doangan, ini satu pihak tenaga, satu pihak modal. Pertanyaannya, kok nggak ada yang syirkahnya itu modal doang? Jadi kalau modal doang, apa yang mau dikerjain? Gimana ngembangin usahanya, kan gitu ya? Nggak ada gitu ya. Maka orang yang bersyirkah modal doang, terus modalnya mau diapain? Yuk kita kumpulin duitnya. Terus mau ngapain? Makanya dia tidak termasuk syirkah. Tetap harus dikelola, kan gitu ya. Kalau dua-duanya yang punya modal ngelola jadinya abdan. Kalau salah satu pihak, saya cuma punya duit, yang satu saya punya duit tapi saya kelola juga, maka dia masuknya ke mudharabah gitu. Atau dua orang ini kita cuma punya uang, kita cari orang ketiga untuk ngelola, jadi juga syirkah mudharabah gitu. Nah, ketika mudharabah misalnya ini syirkahnya grupnya beda gitu ya, maka ini jadi syirkah mufawadhah. Ada yang inan, ada yang abdan, ada yang mudharabah. Berarti kan lebih dari 2 pihak kan gitu ya. Bisa 3 pihak. Yang satu modal doangan, yang satu modal tenaga, yang satu tenaga doang. Ya kan, jadi campur itu kan. Bisa nggak? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Intinya gimana? Disepakati. Gitu ya. Intinya adalah kesepakatan. Nah, gitu ya. Hukumnya boleh. Keuntungan sesuai kesepakatan. Nah, dan yang terakhir masalah kerugian
sesuai dengan bentuk syirkah masing-masing. Ya. Jadi kalau keuntungan sesuai kesepakatan, kalau kerugian tergantung bentuk syirkahnya, karena ini campuran kan gitu ya. Karena ini campuran gitu ya. Ya makanya kalau syirkah inan itu ya tinggal dibagi, syirkah abdan itu nggak ada kerugian kan gitu ya. Kalau syirkah mudharabah itu ya pemodal gitu ya. Nah ini kaidahnya. Jadi mufawadoh itu kalau sudah campuran. Wujuh ini sebenarnya hanya bentuk awal saja, tapi bentuk utamanya ini ada pada tiga ini, bentuk syirkah. Gitu ya. Bentuk syirkah utamanya ada pada tiga ini. Ini hanya kebiasaan yang terjadi dua ini gitu ya. Ini tambahan. Tapi bentuk utama syirkah ada pada inan, abdan dan mudharabah gitu ya. Ya, insyaallah ini bahasan kita tentang bentuk syirkah gitu ya. Bentuk syirkah. Kita masih belum masuk nanti kan ke syarat rukun yang membatalkan dan kaidah-kaidah lainnya gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Ini bahasan mengenai bentuk-bentuk syirkahnya.